di dalam tema Raja, dan kita akan membahas firman Tuhan dari kitab Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Bagi Bapak Ibu yang punya Alkitab boleh dibuka, atau mungkin kita sama-sama bisa lihat sini ya, sudah ada. Ya baik, kita akan baca, saudara. Saya akan baca ayat yang ke-5. Bapak Ibu boleh nanti bersama-sama membaca ayat yang ke-6, begitu seterusnya. Dan nanti di bagian terakhir ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Saya akan mulai. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena engkau mengetahui tulisan orang Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Sama-sama. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Puji Tuhan, saudara. Perkenalkan, saya mungkin ada beberapa di antara kita yang belum mengenal. Saya bernama Bapak Maripa Munte, dan saya melayani di Sekinah Dadap. Dan saya punya istri namanya Ibu Bong Liha. Anak saya 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Dan kami sangat diberkati oleh Tuhan karena memang kami memfokuskan diri di dalam pelayanan. Puji Tuhan, perkenalan saya sampai di situ. Saudara, hari Selasa kemarin itu saya pulang kampung karena memang beberapa waktu yang lalu ibu saya sakit, saudara. Sakit sudah cukup parah karena dia umurnya sudah tua, umur tua dan sakit tua. Lalu kemudian saya ditelepon adik saya mengatakan bahwa nafas mama sudah sampai di leher. Jadi akhirnya saudara, saya langsung mengatakan oke, saya pulang. Mama kandung, papa sudah tidak ada dan tinggal mama. Lalu saya langsung beli tiket, saudara, pulang ke kampung. Memang sih saya kabarin kepada abang kandung saya, dan dia juga berangkat bersama-sama, saudara. Sesampai di sana, saudaraku, rupa-rupanya orang tua kalau sudah tua dan memang penyakitan, dulunya dia panjang ya, kok lama-lama kok makin mengkerut, jadi kecil banget. Saya terheran sekali. Lalu kemudian
kami hadapi mama saya itu sudah tidak bisa bergerak. Kemudian, atau mungkin perlu diganti kali ini ya, supaya, atau gimana enaknya? Bisa ya? Oke. Saya lanjutkan. Sudah tidak bisa berbicara, sudah nggak mau makan, lalu kemudian sudah tidak mengenal kami lagi, saudara. Terbaring, terkujur begitu. Apa yang kami lakukan, saudara? Kami berdoa berdua dengan abang saya. Kami tidak bisa melakukan apa-apa, hanya melapor kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat kondisi orang tua saya, kami bilang. Dan dia butuh kesembuhan daripada Tuhan. Mungkin ada banyak dokter sudah memberikan obat-obatan dan untuk penyembuhan orang tua saya. Tetapi Engkau lebih tahu isi organ tubuh, bagian-bagian yang sakit. Karena Engkau yang menciptakan dia. Puji Tuhan, saudara. Tak selang berapa lama, akhirnya matanya bisa melihat. Lalu ketika dia melihat, saudara, saya dengan abang saya, kami berduaan di situ, dan ada beberapa adik kami 11 bersaudara, saudara, jadi cukup banyak sekali. Dan lama-kelamaan dia mulai melek, dia lihat. Dia nggak kenal sama sekali memang. Tapi karena doa yang kami panjatkan, Tuhan memberikan pemulihan, saudara. Akhirnya dia mulai lihat, oh kamu Papa Sasa. Lalu dia lihat lagi, oh ini Papa Sasa. Masih ramang kali ya, masih nggak kelihatan begitu. Mulai dia lihat lagi, karena matanya sudah nggak begitu jernih gitu ya. Dia lihat lagi, masih tetap dia nggak kenal. Dia bilangnya, kamu Papa saya, Papa Sasa. Abang saya juga dibilang Papa saya, bilang nama saya. Akhirnya kami usahakan dia duduk dan kita kasih sandar bantal, saudara. Dia mulai bicara. Setelah dia mulai bicara, suaranya nggak kedengaran tapi komat kami. Lama-kelamaan, mulai kedengaran. Puji Tuhannya, setelah itu saudara, dia mulai bicara kepada kami. Kamu Papa saya, Papa Sasa, ini Papa Kristo, akan begitu. Wah, kami senang sekali. Lalu kemudian dia bilangnya, saya lapar. Dan seterusnya. Puji Tuhan, dalam tempo 1 hari, saudara, dia sudah bebas ngomong. Dan dia sudah kenal kami. Dan kami bangga sama Tuhan. Karena dengan kepulangan kami, bukan hanya karena doa Tuhan yang memberikan kepada dia pemulihan, berangsur-angsur pemulihan. Mungkin juga dalam pemikiran kami, mungkin dia rindu sama kami, saudara. Karena abang saya itu sudah 15 tahun gak pulang. Dan saya juga sudah 5 tahun tidak pulang. Jadi kita berpikir, oke, dengan kedatangan kita, mudah-mudahan dia bisa mengalami pemulihan. Ada sukacita, ada kesenangan yang dia dapatkan dari kehadiran kita di sana. Saudara, itu cerita singkat mengenai saya pulang ke kampung kemarin, sehingga saya izin kepada penatua semuanya bahwa saya tidak bisa melayani. Memang ini jatah saya, saudara, untuk melayani. Akhirnya karena semuanya mungkin kebingungan, saudara, siapa yang bisa melayani? Mau nggak mau istri saya mau datang ke sini tadinya. Sementara ini hari libur. Hampir semua minta izin, mau pergi ke sana, izin ke sini dan seterusnya. Kayaknya nanti ini kayaknya lebih banyak daripada jemaat saya nanti yang hadir. Karena semuanya izin, saudara. Lalu saya pikir, kalau istri saya, ini pemikiran saya, kalau istri saya datang ke Green Lake dan juga nanti datang ke Sekina Family khotbah, siapa di sana? Siapa yang melayani di sana? Kan begitu. Memang sih ada pertukaran mimbar, ada ciiling di sana, saudara. Tapi kok kayaknya kalau nggak ada induknya, kok kayaknya nanti liar. Akhirnya saya putuskan, saya pulang hari Jumat malam. Karena saya sudah diskusi sama abang saya, abang tinggal di sini dan pulang agak lebih lama. Kemungkinan dia mungkin hari minggu depan dia akan pulang. Jadi bertukar, saudara, demi pelayanan. Itulah sebabnya saya hadir pada saat ini, saudara, untuk melayani. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan,
firman Tuhan bertepatan berhubungan dengan doa. Saya yakin dan percaya kita semua sudah pernah berdoa. Amin. Saya yakin dan percaya ketika saudara berdoa juga, saudara berdoa dari hati yang paling dalam. Ketika saudara berdoa, saudara bertemu dengan Tuhan yang saudara percaya, Dia adalah Tuhan yang memberikan jawaban doa. Amin, saudara. Amin. Ketika saudara melakukan doa, itu pertanda bahwa saudara melekat, ada hubungan lengket dengan kepada siapa saudara berdoa. Artinya saudara, ketika saudara berdoa, ada curhatan hati kepada orang yang mengerti, yang mengetahui, yang saudara butuh, bahwa saudara ketika curhat, ada rasa plong, ada rasa senang dalam hidup saudara, bahwa saudara lepas dari setiap beban dan pergumulan hidup. Doa itu harus dipanjatkan dari hati. Doa itu benar-benar diberikan Tuhan, karena itu salah satu jalan yang terbaik untuk kita berjumpa dengan pencipta, saudara. Doa itu adalah komunikasi. Ibarat seperti, saudara, jantung kita berdetak, walaupun kita tidak lihat, kita percaya, dan jantung kita tetap berdetak terus. Begitu juga saudara doa. Walaupun kita sudah menyampaikan doa kita, ada yang di atas mengerti. Mungkin saudara terbatas dalam berkata-kata. Mungkin saudara tidak tahu apa yang harus diucapkan. Tetapi dengan berdoa dan ada kemauan untuk berdoa, saudara, Tuhan tahu apa yang tidak bisa saudara ungkapkan. Tuhan tahu. Jadi artinya saudara bahwa berdoa itu adalah sarana untuk saudara mengalami berkat, pemulihan, pertolongan dahsyat daripada Tuhan. Saudara, saya bikin judul di sini, judul kecil, bersikap yang baik kepada Tuhan. Judulnya bersikap yang baik kepada Tuhan. Hindari bersandiwara. Saudara-saudara yang terkasih, maksud daripada firman Tuhan ini adalah hidup dengan tulus, apa adanya, tidak berpura-pura. Ketemu Sang Pencipta tidak boleh main-main, tidak boleh berbuat semena-mena. Ketika hadirmu berjumpa dengan Pencipta yang menciptakan kita, saudara, kita benar-benar harus berjumpa dengan tulus. Itu maksud daripada firman Tuhan ini. Tujuannya ada 3. Supaya hidup lebih aman dan nyaman. Ketika saudara berdoa, yang saudara inginkan adalah kenyamanan dan keamanan. Yang kedua, supaya selalu menabur, agar kita dapat menabur kebaikan-kebaikan di setiap keadaan, dalam keadaan baik maupun juga dalam keadaan sulit, saudara. Yang ketiga, saudara, supaya kita bisa bersyukur selalu. Jadi poin yang ketiga ini adalah tujuan Tuhan, sehingga kita bisa berdatang kepada Tuhan dengan berdoa. Saudara, di dalam kitab ini, di awal dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, rupa-rupanya ada doa yang salah, sehingga tercatat di sini, doa ini tidak berkenan kepada Tuhan. Ada rupa-rupanya doa yang dipermainkan, sehingga tidak suka Tuhan dengan hal-hal seperti ini. Adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi mengucapkan doa dengan munafik, saudara. Mereka butuh sanjungan,
pujian dari orang lain. Doa tidak butuh pujian. Doa tidak butuh sanjungan, pengakuan dari orang. Yang kita butuhkan itu adalah doa pengakuan dari Tuhan, bukan dari manusia. Ketika kita melakukan doa kita hanya untuk topeng semata, saudara, upahmu sudah kamu dapat sendiri. Bahwa orang memuji-muji engkau. Weh, bagus doanya, hebat doanya, tutur kata doanya terperinci dengan detail, dengan baik. Itu doa yang saudara dapat, saudara. Tapi Tuhan tidak mau mendapatkan upahannya sekedar seperti itu. Tapi ketika kita berdoa dengan terobosan iman yang mendatangkan mujizat besar dalam hidup kita, saudara. Amin. Itulah sebabnya Tuhan mau memberikan perkara besar, yaitu mengundang mujizat, mengandung mujizat, mengandung kuasa surga, sehingga terjadi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita terjadi pada saat itu. Saudara, orang yang munafik berdoanya dikatakan di sini terperinci, saudara. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Saudara-saudara, mata jasmani kita terbatas. Ketika kita melihat orang, kok kayaknya rohani ya? Kok kayaknya hebat dia ya? Kita pikir dia sudah seperti setengah dewa atau setengah malaikat. Tetapi Tuhan mau katakan kepada kita, saudara, Tuhan lebih cocok kepada hati. Amin, saudara? Nggak tampak dari luar, tidak tampak dari apa yang kita perbuat semata-mata. Tapi Tuhan lebih melihat relung hati yang paling dalam, sentuhan hatimu, saudara. Mungkin saudara berkata, kok kayaknya saya nggak pintar berbicara, pandai berkata-kata, tutur katanya maksimal sekali. Kok kayaknya saya setiap kali saya berdoa, saya nggak tahu doa apa yang mau saya ucapkan. Tetapi saudara, ketika saudara mau menaikkan doa saudara dengan kata-kata biasa, yang menurut pemikiran saya, saudara, mungkin kata-kata saya begini aja lah, sederhana dan singkat, tapi itu yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, karena doa bukan karena kata-kata, doa bukan karena ucapan yang sangat baik, tapi doa adalah curhatan hati kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita mau melihat di sini. Kaum Farisi, kan dibicarakan di sini siapa sih? Kok kayaknya orang Farisi ini disebut munafik? Kadang-kadang kita nggak tahu siapa orangnya. Kaum Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi yang dijadikan bertambah sempurna pada masa Bait Allah kedua, sekitar masa zaman kedua sebelum Masehi. Menurut pakar, kaum Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidim. Kelompok Hasidim adalah kelompok yang mengasumsikan diri mereka sebagai orang beragama yang sangat saleh sekali. Jadi mereka itu ada pengakuan bahwa mereka adalah orang-orang yang beribadah, orang-orang saleh, menjadikan diri mereka seperti orang yang baik, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan saya cocok, kamu kayaknya kurang cocok. Orang Farisi adalah orang yang mengasumsikan, memakai diri mereka sebagai perwakilan Allah dalam peribadatan, sehingga seolah-olah mereka lebih pintar dari segala-galanya. Orang Farisi. Dan mereka memakai semua tata ibadah itu, saudara, seperti mereka mengatakan, woi, kalau tidak melalui saya, kamu belum bisa beribadah. Mereka mengambil kemuliaan Tuhan dan disematkan dalam diri mereka,
Sehingga apapun yang dikerjakan dalam peribadatan saudara spiritual, seolah-olah mereka lebih dari segala-galanya dan diutamakan, saudara. Sehingga mereka dengan bebasnya mengatakan, ketika mereka datang ke satu tempat ibadah, ketika mereka pergi ke jalan-jalan, orang rindu dan pengen menyembah mereka, mengagungkan mereka, memuji mereka. Dan itu yang mereka cari, saudara. Orang Farisi, itu yang mereka cari. Sehingga Tuhan tidak berkenan kepada orang seperti ini. Di mata Tuhan, kita semua sama. Di mata Tuhan, kita semua sama. Walaupun kita profesinya sebagai pendeta, kita tidak lebih daripada orang yang biasa-biasa saja. Pak, saya di gereja hanya sebagai kloster, penyapu gereja, pembersih, pengatur bangku dan seterusnya. Tuhan berkata, bukan masalah pendeta atau kloster, tetapi ada nggak hatimu kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara menyembah Tuhan, penyembahanmu itu datang dari hati saudara. Tuhan lebih terima orang yang kloster, yang memberikan hatinya kepada Tuhan, daripada pengkhotbah berkoar-koar tapi tidak melakukannya. Amin, saudara. Oleh sebab itu, ini menjadi satu koreksi besar bagi kita, supaya kita tidak menyematkan tradisi orang Farisi dalam hidup kita. Percuma kita hebat di dalam panggung, tapi Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Percuma kita berkoar-koar dan menjadi sanjungan pujian bagi banyak orang, tapi kita tidak rendah hati, sehingga Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Amin, saudara. Yang Tuhan mau dalam diri kita, kesederhanaan. Karena sikap dan perbuatan kita tunjukkan, kita hormat kepada Tuhan melalui sikap dan perbuatan. Makanya judul firman Tuhan ini tadi dikatakan, sikap, saudara. Sikap yang baik, sikap yang dirindukan oleh Tuhan, sikap yang tidak bersandiwara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kelompok Hasidim memisahkan diri, atau orang Farisi memisahkan diri mereka dari orang-orang biasa. Mereka lebih meminta duduk di tempat yang paling terhormat. Ketika ada pertemuan-pertemuan, mereka sudah disediakan tempat bagi mereka, kayak menjamu Tuhan. Saya rindu, saudara, kita orang percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan lebih besar dan kita semakin kecil. Apapun kedudukan kita dipercayakan Tuhan hari-hari ini, saudara. Engkau mungkin sebagai pejabat atau orang yang dipercaya Tuhan punya harta berlimpah. Tuhan tidak memandang kedudukan saudara dan harta saudara. Tuhan memandang sikap saudara yang benar. Apa yang saudara lakukan dari sikap kerendahan hati saudara. Dan itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dosa yang dihadapi orang Farisi dan ahli Taurat dan dapat juga menghinggapi kehidupan kita, yaitu kemunafikan. Tanpa terasa berjalannya waktu, saudara, karena orang mungkin memakai kita lebih handal daripada orang lain. Lama-kelamaan tanpa kita sadari, kita akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan, saya prediksikan atau saya artikan munafik, saudara. Menurut kamus bahasa Indonesia, kata munafik, kemunafikan, artinya berpura-pura percaya atau setia, berpura-pura setia kepada agama lainnya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Itu munafik. Coba lihat kiri kanan. Kayaknya nggak ada yang munafik, saudara. Kita adalah orang-orang baik semua.
Amin, saudara. Salam kiri kanan katanya. Katakan kepada temanmu, engkau adalah orang baik. Haleluya. Pada hakikatnya kemunafikan berbicara tentang tindakan seseorang mengklaim percaya sesuatu namun bertindak dengan cara yang bersembarangan dengan klaim itu. Istilah yang dipakai dalam Alkitab berasal dari istilah Yunani yang berarti aktor. Secara harfiah seseorang mengenakan topeng. Dalam kata lain, seseorang berpura-pura menjadi sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. Alkitab menyebut kemunafikan sebagai dosa. Kalau saudara sudah mulai berpura-pura, pura-pura berdoa, pura-pura melayani, pura-pura membawa firman Tuhan, tapi hati saudara tidak ada di sana, saudara berdosa. Ada dua bentuk kemunafikan, saudara. Pertama, menyatakan percaya sesuatu kemudian bertindak berlawanan dengan kepercayaan itu. Itu kemunafikan pertama. Yang pertama tadi saya ulangi. Menyatakan percaya sesuatu kemudian bertindak berlawanan dengan kepercayaan itu. Dan yang kedua, memandang rendah orang lain walaupun kita sendiri bercela. Memandang orang lain, merendahkan orang lain, padahal kita sendiri juga bercela. Nabi Yesaya mengecam kemunafikan pada zamannya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya 29 ayat 13. Jadi dari zaman para nabi, Yesaya sudah mengucapkan orang yang munafik itu adalah orang yang melakukan tapi hatinya tidak ada di sana. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apakah kita sama seperti itu, saudara? Saban hari kita beribadah kepada Tuhan, saban hari kita melayani kepada Tuhan, tetapi kadang-kadang pelayanan kita tidak membuahkan hasil. Kadang-kadang tidak bermakna, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Jangan-jangan saudara sedang mengerjakan kemunafikan di dalamnya. Hari ini Tuhan mau berbicara secara pribadi kepada kita supaya ketika kita melayani saudara, jauh lebih baik kita melayani diri kita dulu. Melayani diri kita, menyembah Tuhan, bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar. Berdoa, bagaimana cara berdoa yang benar. Ketika kita menyampaikan apapun yang berhubungan dengan kebenaran firman Allah, tapi kita lakukan dulu buat pribadi kita. Saya yakin ketika kita menerapkan kepada diri kita sendiri, saya yakin saudara menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, yang Tuhan rindukan adalah kita diberkati Tuhan dulu, sehingga orang lain juga merasakan berkat Tuhan ketika saudara melayani Tuhan. Jangan saudara asal ketika saudara datang, yang penting beribadah. Paling-paling orang itu juga. Ketika saudara beribadah, berdoa juga sama. Paling-paling saya doakan doa syafaat tentang orang sakit, tentang bangsa dan negara, penatua dan seterusnya. Ritualnya seperti itu, rutinitas yang menjadi seperti itu, akhirnya nggak ada makna dan kuasa. Mari saudara, perhatikan dengan baik-baik. Sekecil apapun yang dipercayakan Tuhan buat kita, kalau itu hubungannya dengan Tuhan, harus serius. Katakan kepada kiri kananmu, weh, harus serius. Amin. Pak Munte bilangnya serius agak pelat, saudara juga mengatakan kepada temanmu agak pelat. Seharusnya kencang, harus serius. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara-saudara,
Berabad-abad kemudian Yesus mengutip ayat ini ketika menunjuk kepada para pemuka agama di zamannya Tuhan Yesus. Matius 15 ayat 8 dan 9. Yohanes Pembaptis menjuluki kerumunan orang yang tidak tulus, yang datang untuk dibaptis sebagai keturunan ular beludak, dan menghimbau orang-orang munafik itu, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Oleh sebab itu saudara, Yohanes sangat tegas mengatakan bahwa orang yang munafik itu adalah orang keturunan beludak. Orang yang tidak penting di hadapan Tuhan. Tapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ada buah-buah pertobatan yang kelihatan dalam dirinya. Kalau dia sudah mengatakan, oh Tuhan, aku percaya kepadamu. Segala kejahatanku yang dulu, karakter perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, aku lepaskan. Dan saudara mulai dilihat orang, kok dulunya ini orangnya suka membenci, tidak kelihatan lagi kebencian yang saudara berikan kepada orang lain. Mulai sirna saudara, luntur, dan kebaikan mulai terjadi dalam hidup saudara. Artinya saudara, mengikut Tuhan harus ada restorasi besar-besaran. Pertobatan dalam diri saudara secara utuh kepada Tuhan. Kalau tidak saudara sedang munafik. Amin. Katanya saya sudah memuliakan Tuhan, tapi dosa tetap bercokol dalam diri saudara. Entah itu dosa dendam, kebencian yang mengakar, luka hati, kepahitan dan seterusnya, melukai istri, melukai suami. Kita marah-marahan, mencuri, dan apalagi saudara, menggosipi orang dan seterusnya. Kalau itu masih ada, itu pertanda bahwa saudara belum kenal siapa Tuhanmu. Itu saudara sedang bersandiwara seolah-olah saudara di gereja bak malaikat. Tapi ketika saudara keluar dari gereja, engkau ibarat seperti Lucifer yang sedang menelan menghancurkan orang lain. Tuhan tidak suka seperti itu. Tuhan tidak mau seperti itu saudara. Kita bermuka dua. Kita seolah-olah malaikat di gereja, tapi kita kayak iblis di rumah kita sendiri. Hindari saudara. Saudara yang terkasih, Yesus juga mengecam keras kemunafikan. Ia menjuluki orang munafik menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Dan juga dikatakan seperti kuburan yang dilabur putih, padahal isinya bebusukan dan tulang belulang. Matius 23 ayat 27. Ular-ular dan keturunan ular beludak, kata Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Allah jika kita tidak mengasihi sesama. Kasih haruslah, jangan pura-pura. Roma 12 ayat 9. Seorang yang munafik mungkin tampak saleh secara luaran, namun itu hanya topeng saja. Saudara, jangan berikan topeng kepada Tuhanmu. Dia sudah berkorban mati di kayu salib. Tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tertumpah, hanya mengatakan, aku ampuni dosamu. Tapi ketika kita melayani dia, kita melakukan kemunafikan. Jangan salib 2 kali Yesus hanya untuk menebus kemunafikan kita, saudara. Cukup 1 kali, tapi itu membawa diri kita kepada suatu perubahan total. Karena kebenaran sejati dihasilkan oleh perubahan di dalam diri seseorang akibat
Roh Tuhan, Roh Kudus. Bukan ketaatan secara lahiriah terhadap peraturan, tetapi ketaatan oleh karena panggilan dan pertobatan. Lalu sikap apa? Sikap yang baik mana untuk menghindari kemunafikan, saudara? Di dalam Alkitab sudah dikatakan, saudara, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kebenaran yang Tuhan mau ketika kita berdoa kepada Tuhan diungkapkan di dalam ayat selanjutnya, saudara. Di dalam ayat 6 dikatakan, saudara, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ketika kita lakukan ini, saudara, di ayat berikutnya, Tuhan akan membalasnya kepadanya. Artian daripada firman Tuhan ini berbicara tentang Tuhan melihat isi hati kita, bukan perbuatan luarnya. Oleh sebab itu, saudara, yang berikutnya, Tuhan mau hubungan yang pribadi, yang spesial, yang one on one. Tuhan mau menyentuh hatimu dan hati Tuhan ada melekat di sana. Itu sama dengan kalau orang dekat tidak mau. Kalau saudara dekat sama Tuhan, saudara tidak mau, itu pertanda bahwa saudara belum mengenal siapa Tuhanmu, saudara. Ketika saudara tidak mau menutup pintu saudara, ketika saudara tidak mau mengunci pintu saudara, ketika saudara tidak mau datang secara pribadi saudara kepada Tuhan, itu pertanda bahwa saudara tidak mengenal Tuhan yang saudara sembah hari ini. Kita beruntung loh, di Sekina ada ajaran yang diberikan oleh Pastor David, gembala senior kita. Harus 4M. Harus 4M. Tujuannya adalah bukan membuat kita tambah capek, ribet, dan seterusnya, tapi supaya kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Amin, saudara. Ketika saudara 4M, apa sih 4M? Membaca, merenungkan, melakukan, membagikan. Ini 4M, saudara. Membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan kepada orang lain setelah saudara mendapatkan firman dari dalamnya, supaya orang lain juga merasakan apa yang kita dapat itu juga didapat oleh orang lain. Artinya kita harus dalam mengenal pribadi Tuhan. Dan ketika saudara 4M, ketika saudara bersaat teduh, ketika saudara buat mesbah dalam rumah tangga saudara, maka Tuhan berkenan di sana memberikan jawaban doa yang saudara butuhkan, saudara. Tuhan tidak mau menjawab doa ketika saudara di luar sana dan seterusnya, karena upahnya sudah dapat di sana. Tapi ketika saudara datang terpanggil secara pribadi kepada Tuhan, Tuhan one on one, pribadi, hati Tuhan menyentuh pribadimu, dan di situ saudara curhat, Tuhan menjawabnya. Amin, saudara. Amin. Tidak mudah, tapi inilah yang benar di hadapan Tuhan. Amsal 17 ayat 17 berkata begini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ketika saudara melakukan apapun berhubungan dengan agama kita, tidak semuanya jawaban-jawaban itu kita terima dengan baik, saudara. Sama Kristennya, sama Tuhan Yesusnya,
Tetapi saudara, ketika saudara jatuh ke titik yang paling rendah, belum tentu ada orang yang terus menemani saudara. Tetapi ketika saudara bangun dan saudara kenal pribadi Tuhan Yesus, sehebat apapun saudara jatuh, separah apapun yang saudara alami dan derita hari-hari ini, mungkin bantal saudara berlinang air mata karena saudara tidak tahu lagi jalan keluar. Tuhan hadir di sana saudara, menemani saudara menjadi sahabat yang baik. Doa adalah menerobos segala kesulitan menjadi satu kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara, Tuhan lebih suka saudara ketika saudara berdoa dari hati yang paling dalam. Ketika saudara sudah praktekkan dari hari ke hari di dalam rumahmu, dan itu menjadi suatu kebiasaan. Mungkin, Pak, Bapak dulu yang berdoa. Walaupun memang di tempat yang besar seperti ini, saudara, ataupun di tempat-tempat persekutuan besar, seminar besar, karena bawaan hati saudara sudah terbiasa di dalam kamar yang tersembunyi, maka respek hidup saudara itu juga seolah-olah saudara berdoa tersembunyi, padahal sudah di tempat umum, itu pun juga didengar oleh Tuhan. Daripada saudara berkoar, menciptakan doa yang keren, seperti puisi yang melegenda seperti itu, lalu saudara ucapkan, tidak ada arti. Karena doa, ucapan kata, komunikasi yang benar itu keluar dari hati. Sekarang saudara, hati saudara terbuat dari apa? Halo? Dari segala kemunafikankah? Kesombongan ada di dalamnya kah? Atau mungkin terbuat dari baja yang nggak bisa lagi masuk yang lain kah? Karena kekehnya saudara, mungkin karena keras kepalanya saudara. Tuhan mau hancurkan jika saudara mau bertobat kepada Tuhan. Tuhan mau menjawab setiap doa kita hari-hari ini. Amin saudara. Sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara menjadi pendoa syafaat saudara. Yang kedua, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Artinya saudara bahwa ketika saudara berdoa, doa saudara panjang, lebar, tinggi, dalam, sampai orang sampai ngantuk ketika saudara selesai berdoa, sangkain belum amin, tapi karena ngantuk saking panjangnya doa, bertele-tele. Itu pertanda bahwa saudara belum mengenal Allah yang benar. Orang yang mengenal Allah biasanya dia to the point, saudara. Pasti, tang. Bukan bertele-tele, panjang lebar. Jadi ciri-ciri orang yang berdoanya munafik, saudara. Doanya bertele-tele, kayak nggak dari hati. Ketahuan ya kan? Ketahuan nggak saudara kalau orang kalau berdoa nggak dari hati? Ya macam-macam doanya saudara. Ya kayaknya ya enak, sedap didengar, tapi nggak ada makna. Doa bertele-tele sama dengan orang tidak kenal Allah. Ada ajaran Tuhan bagaimana cara berdoa. Ada diucapkan di sini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Apa maksud daripada doa ini? Doa ini mengandung pengakuan, saudara. Apakah engkau mengakui Tuhan lebih besar daripada diri kita? Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan di segala-galanya dalam hidupmu, saudara? Atau tidak sama sekali? Pengakuan harus ada di dalam doa saudara. Engkau Allah, sumber kekuatan. Engkau telah memberikan kesehatan kepadaku. Coba kalau saudara malam-malam, pagi-pagi gak mau bangun, kan repot. Telah berpulang ke rumah Papa di sorga, kan begitu ujung-ujungnya.
Tapi kalau kita bangun hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita akui kebaikan Tuhan, saudara, di dalam doa kita. Amin. Yang kedua, saudara, di dalam doa Bapa kami, yang saya lihat ya, sesuai dengan apa yang saya renungkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa spesifik apa yang kita butuhkan, saudara. Banyak orang nggak dibutuhkan juga karena keinginan. Sudah ada handphone, pengen beli iPhone. Padahal yang dibutuhkan adalah cuma handphone doang sebenarnya. Yang penting bisa berkomunikasi dengan orang lain. Supaya gagah-gagahan beli iPhone yang mahal. Itu keinginan. Yang Tuhan mau adalah kebutuhan. Jadi ketika berdoa, jangan meminta dunia ini untuk kepentingan pribadi. Itu namanya serakah. Tuhan mau kita spesifik meminta apa yang kita butuhkan. Dan yang berikutnya, saudara, dikatakan lagi, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oh ya, yang di dalam ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini hubungan, saudara. Hubungan kita baik atau tidak. Saudara, doa saudara bisa dijawab oleh Tuhan ketika saudara plong, berdamai, baikan dengan orang lain. Percuma saudara berdoa pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, tapi saudara belum baikan sama orang lain. Percuma, masih ada dendam, belum bisa mengampuni. Ada satu cerita, saudara. Seorang ibu, waktu saya di Jogja, saya tanya, Bu, gimana Bu tentang keadaan rumah tangga ibu? Wah Pak, suami saya itu lupa begini bla bla. Dikasih tahu daftar keburukan suaminya, bla 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 bla. Pokoknya Pak, sampai kiamat dunia ini saya tidak akan ampuni. Apapun yang dia lakukan, tidak ada maaf bagimu. Keren. Lalu saya bilang, bisa Bu dimaafkan. Emang ibu juga orang yang benar. Bukan masalah itu Pak, dia telah mengiris-iris hatiku. Sangat sakit sekali, tak terobati lagi, luka. Sambil dia nangis. Saya jujur mengatakan, Bu, kalau begitu saya terbebankan. Kalau begitu Bu, udahlah saya mau menemui suami ibu, supaya setidak-tidaknya saya mau mendamaikan. Pak, suami saya sudah mati 20 tahun yang lalu. Wah, saya bilang, untuk apa diingat-ingat dendam penyakit yang merusak hidup ibu selama ini? Suami ibu aja sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Halo, pengampunan itu harus dilepaskan. Ada banyak orang susah untuk mengampuni. Saudara, percuma saudara berdoa kalau saudara nggak membereskan kepada sesama. Pengampunan adalah pemulihan ketika kita berikan kepada Tuhan. 20 tahun dia rusak kehidupannya, saudara. Sudah nggak ada suami, tapi bercokol dendam, kebusukan, kejahatan, dosa disimpan dalam dirinya. Padahal ada sesuatu yang baik yang dia akan lakukan dalam kehidupannya. Firman, kebaikan, kasih, kemurahan ditaruh seharusnya di dalam dirinya. Tapi malah bukan, saudara. Dendam, penyakit, luka yang mendalam itu bercokol, sehingga tidak ada sukacita, sehingga tidak ada gairah dalam hidup. Hanya yang diingat kesalahan suami. Hari ini, saudara, kalau ada saudara masih menyimpan dendam kepada siapapun, terutama kepada suamimu, kepada istrimu, hari ini lepaskan, supaya doa saudara dan saya dijawab oleh Tuhan. Amin. Jangan saudara impikan kebaikan Tuhan terjadi, surga turun ke bumi. Jangan harapkan itu kalau saudara tidak mengampuni orang lain. Dan berikutnya, kita harus berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Lepaskanlah kami dari segala pencobaan. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dunia ini dikotori oleh kejahatan. Dunia ini dikotori oleh segala tipu daya. Dunia ini dikotori oleh tawar-menawar segala
hal yang berbuat jahat, saudara, kita doakan supaya kita tidak tergoda dengan dunia. Kita terpanggil hanya untuk sorga saja, saudara. Amin. Itu yang Tuhan rindukan di dalam doa Bapa kami. Jadi kalau saudara mau berdoa, spesifik aja, ada pengakuan, ada doa yang dibutuhkan, lepaskan pengampunan kepada sesama, dan hindari godaan dari dunia ini. Goal daripada firman Tuhan adalah doa itu bukan untuk mengingatkan Allah tentang masalah yang sedang kita hadapi, tetapi doa adalah mengingatkan kita akan siapa Allah itu. Amin, amin. Hindari sikap berpura-pura. Mari kita tundukkan.